Ya pemirsa, bagi Anda yang akan melewati kawasan Cilincing, berhati-hatilah di Jalan Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara. Dilaporkan untuk situasi arus lalin lampu merah perempatan Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara. Sebuah truk terlihat melintang di Jalan Kebon Baru Cilincing. Diduga truk ini menumpahkan oli yang membahayakan bagi para pengendara yang melintasinya. Petugas pemadam kebakaran pun langsung dikerahkan untuk membersihkan jalanan yang terkena oli. Dampaknya arus lalu lintas di kawasan ini pun langsung tersendat dan dibantu oleh polisi untuk mengatur laju kendaraan. Rekan samping dari pemadam. Nah, demikian untuk situasi arus lalu lintas terkini di lampu merah Kebon Baru Cilincing, Jakarta Utara. Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menemukan fakta baru terkait tersangka penculikan dan pembunuhan bocah bermotif penjualan organ tubuh. Ya, pemirsa, tersangka AF yang semula disebut masih berusia 14 tahun ternyata sudah berusia 18 tahun. Dengan begitu, AF bisa dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman penjara seumur hidup. Polisi awalnya menyampaikan kepada publik kedua tersangka AD dan AF masing-masing berusia 17 dan 14 tahun. Namun dalam pemeriksaan ulang identitas, akte kelahiran serta kartu keluarga, AF ternyata lahir pada 5 November 2004. Dengan demikian, pada 5 November 2022, AF telah berusia 18 tahun. Karena telah memasuki usia dewasa, AF bisa terancam hukuman mati atas pembunuhan yang dilakukannya dengan motif ingin menjual organ tubuh korban. Setelah kita mendapatkan kutipan akte kelahiran dari orang tua para pelaku, ternyata satu orang yang inisial F itu telah berusia 18 tahun lebih, lahir pada tanggal 5 November 2004. Karena kalau anak masih di bawah umur itu penahanannya hanya 7 hari dan bisa diperpanjang 8 hari. Tapi setelah kalau memang berkasnya belum ke-21 yang masih di bawah umur, kita titipkan di rumah aman. Kalau sudah dewasa berarti kan masa penahanannya 20 hari, bisa diperpanjang 40 hari. Kalau belum P21 setelah pada 20 hari penahanan pertama. Kasus penculikan dan pembunuhan bocah 10 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan dengan motif penjualan organ tubuh menyita perhatian banyak pihak. Benarkah budaya konsumtif di kalangan remaja sudah sangat membahayakan sehingga memicu tindakan kriminal? Kasus penculikan dan pembunuhan dengan motif jual organ membuat warga Makassar geram. Selasa 10 Januari lalu, warga merusak rumah kedua pelaku, bahkan nyaris membakarnya. Masa menganggap keluarga pelaku tak layak lagi tinggal di sekitar pemukiman warga. Pasca pengerusakan, tim iNews TV menelusuri rumah pelaku AD. Polisi masih berjaga di kawasan rumah pelaku untuk mengantisipasi adanya amukan massa susulan yang membahayakan warga sekitar. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi yang dijadikan sebagai TKP yang merupakan rumah pelaku sekaligus tempat untuk mengeksekusi korban yang berusia 11 tahun yang diculik dan kemudian dihabisi di tempat ini. Rumah ini yang sebelumnya dijadikan ataupun merupakan rumah pelaku akhirnya kemudian dibongkar paksa oleh kerabat dan juga warga sekitar yang kemudian emosi mengetahui bagaimana perlakuan Ade terhadap korban berusia 11 tahun tersebut. Di mata para tetangga, keluarga pelaku Ade dikenal tertutup. Rumah pelaku ini pun juga jarang ditinggal. Apakah Bapak mengenal dekat dengan keluarga pelaku, Pak? Tidak terlalu. Kenapa, Pak? Mereka itu kan kayak tertutup ya, karena lagi pula tidak tinggal di sini. Oke, mereka tidak tinggal di sini ya, Pak ya? Tidak. Mereka juga tidak bersosialisasi dengan warga sekitar, Pak? Tidak. Tidak. Apakah mereka warga asli di Makassar, Pak, Batu Araya 14 ini? Bukan. Mereka dari mana, Pak? Kayaknya kalau saya tidak salah dari Sopeng atau apa itu ya? Iya itu. Sementara itu, fakta baru terungkap saat kami mendatangi rumah keluarga korban Muhammad Fadli Sadewa.
Sebelum video CCTV penculikan didapatkan, kedua pelaku ternyata sempat turut membantu menyebarkan selebaran informasi hilangnya korban. Kedua pelaku bahkan ikut saat keluarga korban membuat laporan kehilangan di Polsek Manggala. Jadi terduga pelaku ini bahkan sebenarnya sempat membuat alibi bahwa dia tidak membawa pergi korban dan tidak menyekap korban ya, Kak? Tidak, karena katanya dia kasih turun di kanal. Setelah itu dia pulang. Tapi ternyata ini Dewa tidak pulang. Katanya pengakuannya, saya kasih turun di situ di kanal. Datang di mana? Saya bilang tidak mungkin dia tidak pulang, pasti dia tahu rumahnya. Nah, itu. Bahkan katanya pelaku pertama dan juga pelaku kedua bahkan sempat membantu untuk menyebarkan brosur dan membantu pelaporannya di kepolisian. Iya, ini yang pelaku kedua datang di rumah meminta pelusur. Dia bilang, ada mi cucuta? Dia bilang belum. Bilang mari pelusur, saya cari Ki. Nah panggil lagi tuh cucuku. Bilang ayo tapi tidak mau. Jadi dia jalan sendiri membawa busur, belusur itu. Dia bilang katanya saya dibantu cari. Nah ternyata dia pelakunya. Menurut keluarga, sehari-hari korban memang biasa bekerja sepulang sekolah. Korban yang duduk di kelas 5 sekolah dasar ini bekerja untuk mendapatkan uang jajan karena sudah tidak memiliki orang tua. Sesudah itu pergi di Alfamart untuk parkir. Itu pun kalau ada orang besar parkir di situ, tidak akan dia parkir di situ. Jadi dia ke pasar Todopuli mengangkat barang, menatawari orang mau angkat barangnya Bu di situ, tapi berapa saja itu dikasihkan dia terima. Kasus penculikan dan pembunuhan dengan motif ingin menjual organ korban menyita perhatian banyak kalangan. Semakin miris karena tak hanya korban yang masih di bawah umur, namun juga pelaku yang masih remaja. Kriminolog menyebut banyak faktor yang menjadi pendorong fenomena ini. Derasnya arus informasi di era digital membuat semua orang memiliki kemudahan dalam mengakses informasi. Para remaja dan anak-anak kerap menelan informasi mentah-mentah lantaran belum bisa memisahkan informasi yang benar dan salah. Meskipun sebenarnya banyak juga dalam media sosial, dalam internet, di dunia maya itu suatu konten-konten atau juga suatu informasi yang juga sebenarnya adalah konten-konten yang bersifat mungkin lebih ke arah penipuan, kebohongan dan lain sebagainya. Nah, ini memang menjadi satu fenomena yang cukup menarik begitu. Kemiskinan memang bisa memicu tindak kriminalitas, namun lebih berbahaya adalah budaya konsumerisme yang ada di masyarakat. Faktor itulah yang bisa memicu seseorang, bahkan anak-anak, bisa berbuat nekat. Kalau saya lihat sih memang faktor ekonomi itu tidak mesti bahwa memang dari keluarga yang miskin yang memang sulit untuk mendapatkan suatu hal yang pokok. Bisa juga faktor ekonomi itu juga dipengaruhi oleh persepsi masyarakat atau persepsi individu terkait suatu hal yang harus dimiliki. Misalnya ada budaya-budaya konsumerisme misalnya seperti itu. Saya harus dapat barang ini, saya harus punya uang segini gitu. Untuk mengantisipasi tindakan kriminal seperti ini, pengawasan orang tua terhadap penggunaan gawai anak-anak dan juga kontrol sekolah penting dilakukan. Selain itu, orang tua juga perlu melek pendidikan parenting atau pola asuh yang disesuaikan dengan era digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan dispensasi menikah dari 7 pelajar di bawah umur. Pasalnya, para pelajar tersebut hamil di luar nikah. Sementara pada 2 tahun sebelumnya, lebih dari 400 pelajar telah mengajukan dispensasi menikah. Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo kedapatan hamil di luar nikah. Hal ini terungkap setelah pelajar yang hamil mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Ponorogo. Pada
Pada pekan pertama di tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima 7 pengaduan dispensasi menikah dari pelajar SMP dan SMA di bawah umur. Pengajuan tersebut dibuat karena pelajar hamil di luar nikah, bahkan sudah ada yang melahirkan. Pemerintah telah mengatur batas usia minimal seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan, seseorang boleh menikah dengan minimal usia 19 tahun. Namun dalam keadaan tertentu, Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin kepada warga negara yang belum cukup umur. Menurut data Pengadilan Agama Ponorogo, pihaknya telah menetapkan putusan dispensasi nikah sebanyak 457 putusan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2021 terdapat 266 pemohon dan tahun 2022 sebanyak 191 pemohon. Diawali dengan 7 perkara dan semuanya saya kabulkan karena semuanya itu sudah memenuhi unsur mendesak dalam pasal 7 dispensasi kawin. 7 perkara. Mereka sudah hamil semua? Hamil duluan, bahkan ada yang sudah melahirkan di bulan November. Anak sekolah. Sekolahnya itu tadi ada yang kelas 2 SMA dan ada yang kelas 2 SMP. Melihat fenomena ini, pentingnya kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah, masyarakat, dan pemerintah agar generasi muda tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Amos Beki, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, berhati-hatilah jika Anda ingin memperbaiki handphone namun Anda tak dibekali dengan keahlian teknis. Di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, sebuah ponsel hampir meledak di tangan seorang wanita saat diperbaiki secara mandiri. Ya, pemirsa, kami ingatkan kembali, jangan tiru adegan ini pemirsa, karena seorang wanita berusaha memperbaiki ponselnya di salah satu warung tempat dirinya bekerja. Bukan untung, justru buntung yang ia alami, ponsel miliknya tiba-tiba mengeluarkan asap dan percikan api. Sontak wanita ini langsung menjauhkan diri dan tak lama meninggalkan ponselnya di atas meja. Beruntung tidak ada material yang mudah terbakar di sekitar handphone tersebut, hingga tak terjadi kebakaran. Saya cangkil pakai jarum untuk membukanya secara pelan-pelan. Udah setengah separuh terbuka, saya tusuk jarum, rupanya kena baterai, langsung meledak. Sidang perdana tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang akan digelar hari ini. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di iNews.